Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi di Timur Tengah, yaitu perang teluk. Perang teluk dibagi menjadi tiga, yaitu perang 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah perang teluk 1. Perang teluk 1 adalah perang antara Irak dan Iran yang berlangsung selama 8 tahun, yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 1988. Perang teluk 1 berlatar belakang beberapa faktor, yaitu revolusi Islam Iran pada tahun 1979, perbedaan etnis, pergolakan antara Syiah dan Sunni, dan adanya keinginan Irak dan Iran untuk menguasai semua setel Arab. Jalannya perang. Pada tanggal 2 September 1980, Iran melancarkan serangan pertamanya ke beberapa wilayah Irak. Dan Irak membalas pada tanggal 20 September 1980. Irak melancarkan serangan balasan dengan menyerang beberapa persenjataan berat dan beberapa pelabuhan udara. Pada tanggal 1983, Irak melancarkan serangannya ke daerah Suez dengan menyerang sumber minyak di daerah tersebut dan sumber air di daerah tersebut tercemar yang berakibat air bersih lonjak naik. Pada tahun 1987, PBB selaku lembaga perdamaian dunia mengeluarkan resolusi untuk menyelesaikan masalah Irak dan Iran. Dan pada tahun 1980, pada tanggal 17 Juli, Irak dan Iran menyetujui resolusi tersebut dan menandai berakhirnya perang teluk 1. Kemudian yang kedua adalah perang teluk 2. Perang teluk 2 terjadi antara Irak melawan Kuwait. Perang teluk 2 ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, menurunnya perekonomian Irak karena kalah dalam perang teluk pertama. Dan yang kedua adalah turunnya harga minyak yang disebabkan oleh Kuwait beserta Arab Saudi yang melakukan produktivitas minyak melebihi kapasitas internasional dan berpengaruh terhadap harga minyak internasional dan juga terutama kepada perekonomian Irak yang semakin parah. Dan yang ketiga ada istilah slime drilling atau pengeboran miring. Irak menuduh bahwa Kuwait telah melakukan pengeboran miring, yaitu mengambil minyak dari wilayah Irak. Dan ada dua lagi faktor. Yang pertama yaitu terkait hutang Irak terhadap Kuwait dan Arab Saudi. Kemudian ada salah satu faktor lagi yaitu terkait dengan masih bersatunya antara Irak dan Kuwait pada zaman dulu, dan beserta Saddam Hussein sekarang masih belum mengakui Kuwait yang telah merdeka. Nah, otomatis Saddam Hussein mengalami puncak kemarahannya dengan menginvasi Kuwait pada 1991, dan Kuwait hanya bisa bertahan karena tidak memiliki pasukan yang banyak seperti Irak. Dan kemudian Kuwait meminta bantuan terhadap Amerika Serikat karena saat itu masih berkaitan dengan pengaruh perang dingin. Dan sebaliknya di sisi lain, Irak melakukan jual beli senjata dengan Uni Soviet. Makanya Amerika Serikat bersedia membantu Kuwait beserta Arab Saudi melawan Irak. Nah, kemudian Amerika Serikat melakukan embargo ekonomi beserta PBB terhadap Irak, yaitu pelarangan keluar masuknya barang dari Irak. Dan lama-kelamaan Amerika kesal terhadap Irak dan melakukan operasi badai gurun, yaitu menyerang ibu kota Irak melalui serangan udara dan membombardir ibu kota Irak tersebut atau Baghdad. Nah, otomatis Irak kaget atas serangan tersebut, dan si Saddam Hussein atau pemimpin Irak melakukan siasat lain, yaitu dengan cara memprovokasi Israel. Nah, Saddam Hussein menyerang Israel menggunakan rudal Scud buatan Uni Soviet. Karena jika Israel menyerang balik Irak, maka negara-negara Arab tersebut tidak akan menyerang Irak karena tidak suka dengan Israel. Nah, mengetahui hal tersebut, Amerika Serikat segera memberitahu Israel agar tidak menyerang Irak atau negara Arab akan menyerang kembali Israel. Nah, jadi Israel tidak ada tanggapan terkait dengan serangan rudal yang dibuat oleh
akhirnya Amerika Serikat berhasil mengalahkan Irak dan sekitar 10.000 pasukan Irak dijadikan tahanan. Kemudian Irak menyerah kepada Amerika Serikat Sekutu dan harus membayar ganti rugi terhadap Kuwait. Dan juga PBB memeriksa Irak terkait penggunaan senjata nuklir karena Amerika Serikat menuduh bahwa Irak telah mengembangkan senjata pemusnah massal. Kemudian yang terakhir ada Perang Teluk Tiga. Perang Teluk Tiga ini lanjutan dari perang sebelumnya, yaitu terkait dengan Amerika Serikat yang menuduh bahwa Irak telah mengembangkan senjata pemusnah massal. Tetapi lama-kelamaan Saddam Hussein mengusir tim penyelidik senjata pemusnah massal tersebut. Hal itu memicu kemarahan Amerika Serikat. Dan pada tahun 2003, Amerika Serikat mengultimatum bahwa Saddam Hussein beserta istrinya harus segera meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam. Dan di lain waktu itu harus siap untuk perang. Tetapi Saddam Hussein menghiraukan ultimatum tersebut dan ia malah menyatakan siap untuk berperang. Hari setelah itu, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat memulai penyerangan. Serangan tiap serangan dilakukan oleh pasukan koalisi, sehingga membuat pasukan Irak terdesak dan membuat ibu kota Irak, Baghdad, telah dikuasai oleh pasukan koalisi. Pada tanggal 1 Mei, pasukan Amerika Serikat yang diwakili oleh Presiden Amerika Serikat mengumumkan kemenangannya di atas kapal induk di lepas pantai California. Akan tetapi, kemenangan yang diraih oleh Amerika Serikat tidak menghentikan pertempuran. Rakyat-rakyat yang pro akan Saddam Hussein tetap melakukan pertempuran hingga pada tahun 2011 pasukan Amerika Serikat menarik mundur pasukannya dan membuat Perang Teluk Tiga berakhir. Dan kesimpulannya, Perang Teluk ini menyebabkan dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan istilah lain, Perang Teluk itu adalah perang yang terjadi di sebuah teluk, yaitu Teluk Persia. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya